Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas paket soal TIU SKD CPNS tahun 2023. Ada 20 soal yang akan kita bahas. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Nah, nomor 1 ini tentang analogi kata ya. Pisau potong, analoginya sama apa nih? Nah, berarti kan kalau misalkan ada soal analogi seperti ini, kita harus bisa menghubungkan kata pertama ke kata kedua. Pisau potong, itu berarti apa? Pisau digunakan untuk memotong, atau pisau adalah alat potong ya. Jadi di sini dihubungkan dengan kata alat. Nah, jadi kita cari analoginya yang dihubungkan dengan kata alat juga. Naik, turun, pena, tulis. Nah, berarti jawabannya yang B. Pena adalah alat tulis. Jadi sama ya. Pisau adalah alat potong, pena adalah alat tulis. Gitu. Lanjut ke soal nomor 2. Nasi, beras. Analoginya sama. Nasi itu kan terbuat dari beras ya. Jadi di sini hubungan katanya yaitu terbuat dari. Nah, nasi terbuat dari beras, di mana tapai terbuat dari singkong. Lapar terbuat dari makan? Enggak. Hujan, payung, mencuri, menyesal, tinggi, rendah? Enggak ya. Jadi tapai tahu ya, tapai terbuat dari singkong. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 3. Bersih, kotor. Bersih sama kotor itu hubungannya apa? Bersih sama kotor itu kan lawan kata ya. Lawan kata. Bersih lawan katanya kotor, sebagaimana tinggi lawan katanya rendah. Ini enggak ya, mengantuk lawan katanya tidur kan enggak. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dompet, uang. Dompet digunakan untuk menyimpan uang, ya kan? Sebagaimana mandi, kamar mandi, kompor memasak, malam, gelap, lebah madu, tas sekolah, buku. Ini kan antara B sama E kan, kompor digunakan untuk memasak, tetapi kan di sini lebih ke dompet digunakan untuk tempat penyimpanan ya. Dompet tempat penyimpanan uang, berarti analoginya sama tas sekolah untuk menyimpan buku. Gitu ya. Digunakan untuk naruh buku. Kalau ini digunakan untuk naruh uang. Soal nomor 5. Bayi, anak, dewasa. Nah, bayi, kemudian ke anak, kemudian ke dewasa. Ini kan dia proses pertumbuhan ya. Proses pertumbuhan. Berarti analoginya sama. Bensin, ini bensin ya. Bensin, motor, mobil. Enggak, karena motor sama mobil ini kan dia sama-sama alat transportasi. Kipas angin, AC, kepanasan, enggak. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini ya yang sesuai ya. Ulat nanti dia tumbuh menjadi kepompong, kemudian tumbuh menjadi kupu-kupu. Bermetamorfosis. Kalau matahari, bumi sama bulan ini sama-sama tata surya. Sekolah, guru, siswa. Enggak ya, berarti jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Mengantuk, tidur. Nah, berarti kalau kita ngantuk ya tidur. Sebagaimana kalau kita haus berarti ya minum. Jawabannya yang E. 27. Sarung tangan, petinju. Nah, sarung tangan ini adalah alat yang digunakan oleh petinju. Sebagaimana stetoskop digunakan oleh dokter. Sendok digunakan makan, benar juga. Tapi di sini petinju ini adalah sebuah profesi, jadi yang sesuai adalah dokter. Ya, stetoskop digunakan oleh seseorang yang profesinya adalah dokter. Sedangkan sarung tangan adalah digunakan oleh seseorang yang profesinya adalah petinju gitu. Jadi yang paling sesuai yaitu yang A. Nomor 8, cuci bersih. Cuci, kalau kita mencuci akibatnya menjadi bersih. Ini jadi sebab akibat ya, dicuci menjadi bersih. Jadi dia sebagaimana
Bangunan beton, tabungan bunga, asah tajam, lampu gelap, cinta sayang. Berarti yang sesuai yang C. Kalau dia diasah menjadi tajam. Jadi hubungannya ini menjadi. Dicuci menjadi bersih, asah menjadi tajam. Nomor 9, masinis kereta. Nah, masinis itu kan seseorang yang mengendalikan kereta ya, yang membawa kereta. Berarti sebagaimana pilot membawa pesawat. Jawabannya yang D. 10, acting drama. Acting itu adalah bagian dari drama. Rumput bagian dari hijau? Enggak ya. Hijau ini kan dia warnanya ini. Dapur bagian dari rumah? Betul ya, bagian dari rumah itu kan ada dapur, ada ruang tamu, kemudian ada teras. Bola bagian dari menggelinding? Enggak. Padi bagian dari beras? Enggak. Makan bagian dari kenyang? Enggak. Jadi yang sesuai yaitu yang B ya. Acting bagian dari drama, sedangkan dapur bagian dari rumah. Nomor 11, 12, 24, 27, 54. Ini adalah sebuah deret. Jadi kita untuk mencari angka berikutnya ini kita harus tahu polanya terlebih dahulu. 12 ke 24 ini diapakan nih? Bisa dikalikan 2, ya kan? 12 kali 2 kan 24. 24 ke 27 ini ditambah 3. 27 ke 54 ini dikalikan 2. Berarti dari sini ke sini ditambah 3. Jadi nanti polanya kali 2 plus 3 kali 2 plus 3. 54 ditambah 3 yaitu 57. Jawabannya yang B. 22, 9, 27, 81, titik-titik, 729. Nah, 9 ke 27 ini kan dia dikalikan 3. Dari sini ke sini dikalikan 3, berarti di sini juga dikalikan 3. 81 dikalikan 3 yaitu 243. Kemudian ini dikalikan 3 adalah 729 ya. Jadi polanya itu dari angka sebelumnya menjadi angka sesudahnya itu dengan mengalihkan 3. Ini namanya deret geometri berarti ya, rasionya 3. Jawabannya berarti 243 yang D. 13. Nah, tadi nomor 11 sama nomor 12 kan pola bilangan. Sekarang 13 ini pola huruf ya. Jadi kita harus mencari polanya terlebih dahulu supaya tahu ini jawabannya apa gitu. A, B, C, F, E, D, G, H, I, L, K, J, M, titik-titik. Nah, titik-titik ini ada 2 ya, berarti titik-titiknya ada 2 titik-titik, titik-titik gitu. Kita lihat A, B, C kan urut ya. F, E, D. F, E, D ini kan kalau dia dibaca dari belakang kan D, E, F. G, H, I. Nah, berarti ini nanti kita kelompokkan aja per 3 huruf. Nah, A, B, C, F, E, D, G, H, I, K, L, K, J. Nah, per 3 huruf ya. Jadi nanti 3 hurufnya ini. Gitu. Jadi huruf pertama A, B, C ini kan dia dibaca dari depan. A, B, C. Nah, ini D, E, F. Tapi dia dibaca dari belakang. Ini dibaca dari depan. Ini dibaca dari belakang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jadi ini M, N, O ya. Jadi urutannya. Tapi ini dibaca dari depan, baca dari belakang, baca dari depan, baca dari belakang, ini baca dari depan. Jadi jawabannya yaitu N dan O. Nah, lanjut ke soal nomor 14. A, C, C, E, titik-titik, titik-titik, G, I, I, K. Nah, apa tuh? Ini ternyata kan dia hurufnya diulang ya. C, C, ini I, I. Jadi nanti kemungkinan ya ini adalah huruf yang berulang juga. Kita lihat dari A ke C. Habis A itu kan sebenarnya B ya. A, di sini kan B, C. A, B, C. Kemudian dia diulangi lagi dari C. A, B, C. C, D, E. C, D, E. Gitu kan. Nah, kemudian ke sininya dia harus diulangi lagi nih. Ini kan dari C, kemudian diulangi lagi C. Berarti kalau ini terakhirnya E, di sini diulangi lagi E.
Berarti A, B, C, D, E, F. F-nya kan dilewatin satu ya. E, F, kemudian G. Berarti E, G. Nah, ini kan dia, ini polanya. Setelah itu G-nya nanti diulangi lagi. F, G, H, I. Hanya kan dilewatin satu. Nih, terus nanti diulangi lagi. I, J, K gitu. Jadi nanti polanya itu dilewatin satu huruf, kemudian huruf yang terakhir itu diulang. Jadi A, B, C, C, D, E, E, F, G, G, H, I, J, K gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang E sama G. E dan G yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Nah, nomor 15 ini aljabar matematika ya. 0,75 dikali 2/3 dibagi 0,25 ditambah 0,375. Nah, kalau ada seperti ini itu kita ubah aja dulu ke pecahan biasa dulu ya. 0,75. 0,75 itu kan sama aja dengan 75/100. Ya kan? Kalau diperkecil sama-sama dibagi 25 itu 3/4. Kemudian 0,25. 0,25 itu sama aja dengan 25/100. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 25 yaitu 1/4. Ini sama nih 0,375. 0,375 karena di sini ada 3 angka di belakang koma, berarti sama aja dengan 375/1000. Kemudian kita perkecil sama-sama dibagi 125, ini juga dibagi 125, jadinya berapa tuh? 375 dibagi 125 kan 3 ya, per 1000 dibagi 125 itu 8. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 0,75 itu 3/4. 3/4 dikali 2/3 dibagi 0,25. 0,25 itu 1/4 ditambah 0,375 itu sama aja dengan 3/8. Nah, ingat pembagian itu bisa kita ubah ke perkalian. Tapi dibalik ya. Jadi 3/4 dikali 2/3. Jadi ini dikali 4/1 ditambah 3/8. Ingat perkalian harus didahulukan. Berarti yang perkalian ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita coret. Itu ya. Ini kita coret. Jadi tinggal 2. Jadi 2 ditambah 3/8. 2 tambah 3/8 ya tinggal disamakan penyebutnya aja. 2 ditambah 3/8 itu kan sama aja dengan 2 3/8 ya. Karena ini dimintanya dalam bentuk pecahan biasa, berarti ubah aja. 2 kali 8 itu 16. 16 tambah 3 itu 19 ya. 19/8. Nggak ada jawabannya ya? 16 tambah 3 ya, betul yang ada jawabannya ya. Oke, nggak masalah. 19/8, 17, 18. Nah, jawabannya yang ini yang betul ya. Lanjut ke soal nomor 16. Bila X sama dengan 5 liter ditambah 2 desimeter kubik dan Y sama dengan 2 kiloliter dikurangi 1990 liter, maka, nah ini kita cari hubungan antara X sama Y. Kita tahu bahwa desimeter kubik itu setara sama liter ya. Jadi 1 desimeter kubik itu sama aja dengan 1 liter. Ya. Jadi X ini sama aja dengan 5 liter ditambah 2 liter karena ini liter ya. Sama aja dengan 7 liter. Sekarang yang Y 2 kiloliter. 2 kiloliter diubah ke liter itu kan dia dikalikan 1000 ya. Berarti 2 kiloliter itu sama aja dengan 2000 liter. Ya, jadi Y sama dengan 2000 liter dikurangi 1990 liter. Hasilnya yaitu 10 liter. Nah, karena X-nya itu 7, Y-nya 10, maka si X ini kurang dari Y. Jawabannya yang B. Oke, soal nomor 7, nilai dari 37,5%
dari 0,333 dan seterusnya adalah, ingat ini adalah konsep bilangan berulang. Ini udah sering kali saya share ya. Jadi kalau misalkan ada 0, A dan seterusnya itu sama aja dengan A per 9. Kalau ada 0, AB dan seterusnya sama aja dengan AB per 99. Ini dia berulangnya satu bilangan, maka 9-nya cuma 1. Ini berulangnya 2, berarti per 9-nya ada 2. Kalau 0, ABC dan seterusnya berarti sama ABC per 999 gitu ya. Nah, ini jadinya setara sama 3 per 9 atau kalau diperkecil menjadi 1 per 3. Sehingga 37,5% itu kan sama aja dengan 375 per 10 ya, dikalikan persen itu per 100 gitu kan. Ya kan? Ini biar komanya hilang kan saya kasih per 10. Persen itu 1/100. Dari berarti dikali ini sama aja dengan 1/3, berarti 1/3. Udah, ini tinggal kita bagi aja. 375 dibagi sama 3 itu kan 125. Ya, jadinya 125 per 10 kali 100 yaitu 1000. 125 bagi 1000 berapa? 123, berarti 0,125. Lanjut ke soal nomor 18. 0,3 dibagi 15% dikali 3 sepertiga adalah, nah berarti kita ubah ya, 0,3 itu sama aja dengan 3 per 10 dibagi 15%, 15 per 100 dikali 3 sepertiga. Ini kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 3 itu 9, 9 tambah 1, 10, berarti 10 per 3. Nah, ini pembagian kita ubah menjadi perkalian, jadi 3 per 10 dikali 100 per 15, kemudian dikali sama 10 per 3. Gitu ya, ini kita coret yang sama, ini kita coret yang sama juga. Gitu, jadi tinggal 100 per 15, 100 dibagi 15 itu berapa? Karena di sini 6 ya, berarti ya 6 kan ya, tinggal sisanya berapa? 15 kalau dikalikan 6 itu kan 0, ini 3, 90 ya. 90 berarti kan sisanya itu 10. Berarti 6, sisanya 10, berarti 10 per 15. Ini kalau diperkecil 10 per 15 sama-sama dibagi 5, yaitu 2 per 3. 6 2 per 3, jawabannya yang B. Nomor 19, hasil dari 60,1% dari 49% dari 10% adalah, nah berarti ini kita gunakan konsep pendekatan aja ya. 60,1% itu kan dia setara sama, kita anggap ya, kita anggap sama, kita anggap menjadi 60%, maaf ngomongnya belibet ya. Jadi 60,1% itu kita anggap menjadi 60%. Ini sama aja dengan 60 per 100. Ini kita coret. 6 per 10 kita perkecil sama-sama dibagi 2, yaitu 3 per 5. Kemudian 49%, ya ini kan dia mendekati 50%. Berarti bisa kita tulis 50 per 100 atau 1 per 2. Sedangkan 10% itu sama aja dengan 10 per 100. Kita coret 1 per 10. Jadi hasil dari ini tinggal kita kalikan aja. 60,1% tadi 3 per 5 ya. Jadi 3 per 5 dikali sama 49% itu mendekati setengah dikali sama 1 per 10. Gitu. Jadi sama aja dengan 3 per 5 kali 2 10 kali 10 100. 3 dibagi 100 sama aja dengan 0,03. Tuh jawabannya berarti yang C. Nomor 20, terdapat pakan untuk ayam sebanyak 24 kg yang dapat dihabiskan oleh 60 ekor ayam dalam satu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 20 ekor, berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Jadi di sini dibilang bahwa untuk 24 kg itu dihabiskan oleh 60 ekor.
Ini dalam 1 hari ya. Jadi sehari 60 ekor itu habis 24 kg. Jika ditambahkan ayam sebanyak 20 ekor ditambah 20 berarti kan menjadi 60 tambah 20 menjadi 80 ya. Menjadi 80 ekor. Berapakah pakan yang harus ditambah? Jadi kalau ini ditambah 20, ini pakannya harus ditambah berapa? Dalam 1 hari, kan sama-sama dalam 1 hari ya, jadi ini kita abaikan. Ini kita cari terlebih dahulu. Nah, ini pakainya perbandingan senilai, karena semakin banyak ayamnya maka pakan yang dibutuhkan juga semakin banyak ya. Jadi kita anggap di sini X, kita bandingkan, berarti atas dibanding bawah sama dengan atas dibanding bawah karena dia senilai. Jadi 24 per X sama dengan 60 per 80 gitu ya. Ini kita coret. Nah, kemudian tinggal kita kalikan silang aja ya kesannya. Jadi 24 kali 8 sama dengan 6 kali X. Nah, 24 dibagi 6 itu berapa? 4 kan? Ya. Jadi X sama dengan 4 kali 8. Hasilnya yaitu 32. Nah, jadi untuk 80 ekor ayam butuh 32 kg. Yang ditanyakan di sini adalah berarti yang harus ditambah berapa? Yang awalnya 24, ternyata yang dibutuhkan 32, berarti yang harus ditambah adalah ya tinggal kita kurangi aja. Butuhnya 32, awalnya sudah ada 24, berarti tinggal menambah 8 kg. Gitu jawabannya, berarti yang C. Nah, oke, itu tadi 20 soal TIU SKD CPNS ya untuk kalian persiapan menyongsong CPNS yang sebentar lagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.